Selamat pagi pemirsa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Selama setengah jam ke depan, Hidup Sehat bersama saya, Dr. Gigi Devia, akan menyajikan rangkaian informasi menarik seputar dunia kesehatan dan estetik gigi untuk Anda. Dok, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Aku lagi lihat foto Ashanti dulu nih. Sini dong, kita ngobrol-ngobrol dulu dong, Dok. Gimana sih, dokter? Episode kali ini saya sudah janjian nih dengan Ashanti yang akan kontrol rutin setelah sebelumnya pernah mengalami sinus yang disebabkan oleh infeksi gigi. Coba dong iniin sama pemirsa, apa sih keluhan Ashanti pertama datang ke sini gitu. Jadi parah banget iya, ya. parah banget ternyata. Gigi itu bisa menyebabkan sinusitis loh. Bisa menyebabkan gitu. banyak hal sebenarnya. Salah satunya sinusitis. Jadi waktu pertama kali aku datang ke dokter itu, kan aku sebenarnya nggak ada niat mau ngebersihin sinus aku dong. Iya, iya. Jadi aku bener-bener kayak udah sampai sesak napas. Aku tuh dok setiap kali sinusku tuh kumat, karena kan hidungku tuh memang miring nih dok. Jadi sinusnya tuh akan selalu ada, walaupun mau disedot atau mau diapain, yang bagian sini tuh akan selalu ada. Iya, iya. Nah waktu itu masih cuma di atas jidat aja dok. Oh, iya, iya, belum iya. lebar ke sampai sini. Tiba-tiba aku kok makin masuk rumah sakit kan karena nggak bisa napas, sesek. Aku tanya, ternyata hasil ronsen aku sinusnya tuh udah ngeblok sampai pipi-pipi yang dokter kemarin lihat itu. Iya, iya. Pipi sebelah kiri ya. Iya, nah waktu itu kan gak ada niat mau diambil ke dokter. Aku cuma sama dokter dikasih antibiotik sama dikasih obat untuk supaya cuci hidung dan lain-lain. Karena aku kalau dokternya bilang selama hidung kamu masih bentuknya kayak gini, sinusnya akan terus ada. Jadi ya kamu pengobatannya kamu harus sering bersihin, harus cuci hidung sama minum-minum obatnya gitu. Nah tapi akhirnya waktu itu aku mau bersihin gigi ke dokter dong. Terus aku ngeluh ke dokter kan, aku bilang, "Dok, iya aku sinusnya gini. Dokter langsung coba foto gitu." Akhirnya dokter suruh aku foto, pas dilihat banyak ternyata sinus aku bukan hanya di sini tapi yang banyak tuh di daerah di sini yang bikin aku tuh kayak ketutup sampai nggak bisa napas. Terus kata dokter, "Sini langsung aku sedot aja." Terus disedot tuh kan. Nah dari hari itu sampai hari ini aku tuh udah napasnya jadi enak. Sinusku tuh cuma ada di sekitar sini, which is itu masih bisa aku kasih obat kalau kambuh atau masih bisa aku kayak cuci hidung dan lain-lain. Nah, cuma memang yang jadi pertanyaan adalah kok bisa sih sinus bisa karena infeksi di gusi atau di gigi gitu. Banyak orang yang nanya tuh dok, dan kok bisa diambilnya juga melalui si gusi itu dirobek dari mulut. Orang tuh banyak yang masa ngambil sinus di dokter gigi gitu. Jadi memang sinusitis itu banyak faktor. Ashanti pernah bilang bahwa dari Dr. THT bilang bahwa itu penyebabnya dari gigi. Oh iya benar. Jadi aku waktu datang ke dokter karena dibilang dari gigi, tapi nggak ada rencana sedot. Cuma ngecek. Iya, maaf. Bener ya, lupa. Jadi dibilang dari Dr. THT udah Ashanti udah ke Dr. THT dan didiagnosa bahwa sinusitisnya itu karena gigi. Nah ini nih yang menarik karena kenapa? Selama ini Ashanti pun juga bingung kan. Semua orang juga banyak yang nggak tahu kalau ternyata gigi ini bisa menyebabkan sinusitis gitu. Nah, kenapa penyebabnya gitu? Nah, kalau kita lihat dari anatominya rahang kita secara keseluruhan, di atas gigi kita itu ada rongga berisi ruangan kosong udara. Itu namanya rongga sinus. Di atas gigi kiri dan kanan di gigi yang paling belakang. Itu di atasnya sinus. Nah, pada beberapa orang ada jarak antara akar gigi dengan dinding sinus itu terlalu dekat jaraknya, sehingga pada saat terjadi infeksi dia langsung bakterinya itu bisa masuk ke dalam sinus. Nah itu yang menyebabkan kenapa si gigi ini bisa menyebabkan salah satu sinusitis gitu. Nah kebetulan Ashanti waktu itu ada salah satu gigi, kalau nggak saya gigi P2 kiri atas itu pernah dirawat saraf. Nah ternyata perawatan saraf itu kurang berhasil sehingga terjadi infeksi ulang. Nah infeksi itu kebetulan dekat dengan sinus. Nah makanya pada waktu itu kita sedot sinusnya, kemudian kita benerin si perawatan akarnya. Jadi setiap gigi yang sudah perawatan saraf, kita harus cek ulang apa terjadi infeksi ulang atau tidak gitu. Karena ini sangat penting untuk memantau perkembangan daripada
perawatan saraf tadi gitu. Tapi mungkin boleh nggak sih dok, mungkin orang banyak yang bingung kenapa bisa ada sinus di bagian itu. Faktor terjeleknya gitu dok, kalau orang nggak paham bahwa sinus bisa ada di sini dan nggak tahu itu dari infeksi gigi, itu bisa sampai kenapa? Jadi memang kalau seandainya sinusitis itu sampai apapun penyebabnya dari penyebab gigi khususnya ya, kan ada penyebab faktor lain yang bilang bahwa bentuk anatomi hidungnya tidak bagus sehingga dapat menyebabkan sinusitis, banyak faktor-faktor lain. Yang kita bahas di sini adalah penyebab faktor giginya nih, gitu kan. Nah dari gigi ini terparahnya, ya berarti Ashanti datang ke aku kan dalam keadaan sudah tidak bisa bernafas. Kenapa? Karena saluran hidungnya tersumbat bersih cairan. Itu kan isinya kalau udah sinusitis berarti ada cairan nanah di dalamnya. Waktu kita sedot itu kan nanahnya keluar banyak banget. Nah kalau Ashanti kan yang akutnya gitu, sinusitis akut, sehingga gejalanya tuh masih yang masif gitu. Jadi masih ada sakit, ada nggak napas, sesak napas, segala macam kan gejalanya. Jadi makanya Ashanti datang ke sini gitu kan. Nah waktu itu kenapa dokter pas ngelihat kondisi aku langsung memutuskan kayak harus dilakukan tindakan itu gitu. Apa sih penanganannya saat itu yang dokter pikirkan untuk kasus aku? Jadi karena Ashanti dalam keadaan akut, Ashanti kan juga dengan sesak napas, udah tercium, dan Ashanti juga bilang kan, dok aku udah merasa bau nggak enak gitu, karena itu keluar dari rongga hidung, keluar dari rongga mulut, dan itu yang memang emergensi harus diangkat pada waktu itu juga gitu. Kita lakukanlah pembukaan cartwelak namanya, kita buka dari gusi, tulangnya dibuka sedikit, disedot, itu penuh kalau saya nggak salah itu berapa liter gitu untuk isinya gitu dalam pencedotan itu, karena masih akut ya, jadi pengalirannya itu lebih cepat gitu, nggak tersendat-sendat kalau dia kronis. Kalau kronis itu biasanya udah ada kental-kentalnya. Kemudian dikontrol lagi, setelah itu kita lakukan perawatan saraf ulang supaya sumber infeksinya harus tetap ditangani. Jangan kan penyebabnya karena gigi yang infeksi, giginya harus dibenerin lagi. Dan saya tidak memutuskan cabut karena saya berpikir kita bisa melakukan ini tanpa pencabutan, bisa sembuh, kenapa enggak? Tapi kalau nanti itu tidak masalah, baru tindakan terakhir kita cabut giginya. Tapi alhamdulillah waktu kita ronsen Ashanti seminggu setelah itu, kita lihat ronsen fotonya udah bersih gitu, sinusnya udah kosong. Mungkin dikasih lihat juga ke nonton apa sih hasil before afternya aku, sama mungkin dicek bekas robekannya juga dok kemarin. Nah, pemirsa pengen tahu kan setelah yang satu ini. Dok, mau tanya deh, mendeteksi sinus kita itu asalnya dari gigi itu gimana sih dok awalnya dok? Kalau untuk tahap dini itu agak susah pasien tuh tahu, apalagi kalau infeksi gigi itu kan rata-rata kalau dalam keadaan yang udah lama dia itu tanpa gejala, apalagi kista atau sinusitis itu tanpa gejala, tahu-tahu udah besar, udah busuk, itu permasalahannya. Sehingga untuk gigi-gigi ini memang harus untuk mengetahui deteksi dini harus rajin kontrol ke dokter gigi, karena ronsen pun kita kan kalau tahu setelah di ronsen pastinya. Nah kalau Ashanti datang dalam keadaan seperti itu aja, kita kalau nggak ronsen kita nggak tahu diagnosa pasti gitu. Jadi setelah di ronsen baru udah pasti nih sinusitis gitu. Tapi bisa nggak sinus yang asalnya dari infeksi gigi itu nanti akan sembuh sendiri gitu? Tanpa misalnya kayak kemarin ada tindakan dari dokter gitu? Nggak mungkin. Kenapa? Karena keluar dari mana ya? Dari mana, dan sumber infeksinya juga harus ditangani kan. Yang pertama penyebabnya kan sinusitis ini penyebabnya dari gigi. Nah gigi yang infeksi, ya gigi infeksi itu harus ditangani juga gitu. Jadi selain kalau Ashanti datang ke kita dalam keadaan sinusitis yang ringan, itu kan nggak bisa sedot. Hanya kita perbaiki gigi yang infeksi tadi, kita rawat ulang sehingga sumber infeksinya berhenti gitu. Karena kan setiap tindakan apapun yang kita harus obati adalah penyebabnya apa nih, penyebabnya itu yang harus ditangani. Kalau menghilangkan sedot itu kan cuma menghilangkan gejala, karena gejalanya sudah ada cairan di dalam, sudah ada gejala sesak napas, nggak bisa ngomong, ada kecium bau, itu kan gejala. Penyebabnya apa? Gigi infeksi. Nah, gigi infeksi ini yang harus kita benar-benar tangani dengan maksimal. Supaya apa? Supaya tidak kambuh lagi dan supaya dia sembuh dan tidak kambuh lagi gitu. Mungkin dikasih lihat dok before afternya. Nah, ini kan dulu nih kita lihat Ashanti datang dalam keadaan akut. Ini sinusnya abu. Ini kan kalau kita lihat kalau normal dia kosong nih, kalau gini hitam. Kalau kita bandingin dengan sebelah kanan ini gambarnya hitam. Nah,
Tapi kalau di sinusitis dia warnanya itu abu-abu tuh, beda kan? Ya. Kok ini hitam kosong bening hitam, kok sini kan warnanya abu-abu. Artinya sudah ada cairan pus atau nanah di dalamnya gitu. Ini kan kontrol setelah setahun lebih ya, setahun lebih kita kontrol. Nah itu udah bersih. Ini kontrol hari ini tuh udah bersih kan? Kalau kita lihat di sini tuh hitam bening bersih hitam. Kalau tadi kan abu-abu, semua sama bersih hitamnya bersih. Tadi kan abu-abu sekali kan? Iya. Ini kontrol. Jadi memang setelah perawatan sinusitis ini akibat gigi ini kita harus melakukan ronsen ulang setahun kemudian untuk mencek apakah terjadi kekambuhan gitu. Karena kalau terjadi kekambuhan penyebab gigi yang sama, kemungkinan besar gigi itu harus dicampur. Dok, yang mau aku tanya tuh sinus hanya di bagian yang kemarin aku itu aja atau dia bisa ada di bagian-bagian gigi yang lain? Oh, jadi sinus ini hanya di bagian gigi yang berdekatan dengan rongga sinus. Gigi berapa itu? Gigi molar belakang. Jadi dari P1, P2, M1, M2, M3. Karena itu memang posisinya pas di atas sinus. Dia tidak bisa tuh terjadi gigi depan yang tidak dekat dengan sinus atau gigi bawah. Nggak bisa karena kan memang tidak ada rongga sinusnya gitu. Tapi dok, setelah udah dilakukan tindakan kemarin, kira-kira bisa berulang nggak bahwa nanti sinusnya ada lagi? Bisa kalau terjadi infeksi ulang daripada si gigi. Ternyata kita lakukan perawatan saraf ulang dan itu ternyata kurang maksimal. Dia bisa kambuh lagi, tapi selama perawatan saraf itu dilakukan dengan bagus, maksimal, dari mana kita tahu? Kita lihat pada waktu pengerjaan, pada waktu ronsen foto, kita lihat bahwa pengisian sarafnya itu pas di ujung akar dan tidak ada bagian yang terbuka, itu dijamin insya Allah tidak akan kambuh lagi. Gitu. Apa yang harus dijaga dok sama kita yang udah pernah mengalami ini, terus kedepannya kita harus ngejaganya gimana supaya dia nggak kambuh lagi selain perawatan tadi? Nah, kita harus rajin membersihkan gigi, merawat gigi. Jadi gigi yang tadi sudah kita rawat saraf jangan terjadi karies berulang gitu sehingga ada sumber infeksi dari gusinya kah, dari giginya kah gitu. Jadi misalnya ada patahan gigi yang lain di regi yang sama itu juga bisa menyebabkan infeksi ulang kan, dan atau dari gusinya itu juga bisa masuk infeksi, bisa menyebabkan si infeksi lagi pada si gigi itu yang akan menyebabkan sinusitis lagi. Jadi yang harus dijaga adalah tetap memelihara kesehatan gigi, kebersihan gigi, dan jangan lupa kontrol setiap minimal 6 bulan sekali. Nah sekarang kita kontrol ya, kita lihat apa ada perkembangan yang lebih jelek atau enggak gitu ya. Bekas yang kemarin dokter. Iya. Yang bekas yang kemarin kita rawat saraf sama belekan yang sudah kita operasi. Ini kita lihat kan gigi yang kemarin itu kita ngelihat ada kebocoran nggak di crownnya gitu ya. Aku lihat sekarang nih bagus, gusinya juga tidak ada yang meradang, artinya klinisnya tetap bagus. Nah ada yang perlu Asanti tahu bahwa penyebab dari sinusitis itu selain gigi infeksi bisa juga karena pencabutan gigi, bisa juga karena traumatik oklusi, itu juga bisa menyebabkan sinusitis. Tapi di regio yang memang dekat dengan rongga sinus ya, belekannya juga udah hilang ya, sama sekali tidak ada bekas jahitan, jadi udah nyatu kayak gusi biasa. Udah rapet gitu. Udah rapet ya. Berapa lama biasa dia rapet dok? Ini kan udah setahun nih. Udah setahun. Sebenarnya 6 bulan mungkin udah ya. Itu kalau penutupan jaringan gusi itu seminggu dia udah nutup, tapi dia tuh kekuatannya itu berapa? Setelah 10 hari itu dia harusnya udah kuat gitu. Ya. Oke. Selesai. Nah, sudah selesai kan? Nah, mungkin aku ada satu pertanyaan lagi dok, kayak mungkin orang banyak yang pengen tahu berapa lama sih kemarin pengerjaan yang
dokter, ibaratnya itu kan sebenarnya operasi gigi ya dok ya, tapi udah sinus gitu. Itu berapa lama? Dan pantangannya setelah itu tuh nggak boleh ngapain dulu kan, waktu udah setahun lalu aku lupa tuh dok. Mungkin untuk ngerimain lagi, dokter ingat nggak? Jadi memang waktu itu pekerjaannya lebih kurang 1 jam. Kenapa? Kan Asanti kan udah disedot dan itu kan perlu harus benar-benar bersih. Jadi udah disedot, kita harus cuci dulu ke dalam, disemprotin cairan untuk mencuci bagian sisa-sisa daripada sinusitisnya. Dan setelah itu kita harus ronsen lagi untuk memastikan kondisinya perubahan yang terjadi setelah disedot before afternya pada waktu itu kan. Habis itu kita jahit ya paling maksimal 1 jam gitu, lebih kurang 1 jam lah. Sama, ya kan? Sama itu loh dok, kayak pantangannya waktu itu nggak boleh ngapain dulu, apa aku lupa deh dok, kayak nggak boleh makan yang gimana dulu, ada nggak sih? Iya. Ya kan, nggak boleh minum air panas sama dokter kalau nggak salah. Itu apa aja dok? Jadi waktu itu kan Asanti dibelek gusinya, jadi Asanti nggak boleh batuk yang terlalu keras, nggak boleh nguap yang terlalu lebar. Kenapa? Supaya si jahitan itu tidak robek kan, kebuka gitu. Karena kalau kebuka nanti cairannya bisa kotor, infeksi bisa masuk kan. Jadi nggak boleh makan yang keras, nggak boleh yang panas pada setelah saat operasi gitu. Dan tapi itu cuma beberapa jam beberapa hari. Beberapa hari. Nah habis itu udah boleh normal seperti biasa. Thank you ya dok. Halo, sama-sama. Aku ngerasain banget di bukan manfaatnya, tapi kayak kan selalu kita berpikir sinus tuh selalu karena ya di sini, di bagian sini gitu, ada faktor lain lah faktor lain lah di hidung dan lain-lain. Tapi ternyata setelah aku ke dokter, terus aku tahu bahwa ini masalahnya karena gigi. Lalu aku tadinya bener-bener kayak udah sesek napas, nggak bisa bener-bener kayak kan kalau sesek napas kan agak takut juga kan ya dok ya. Tapi aku ngerasa bener-bener kayak lega banget abis itu. Aku tidur udah beberapa hari kan di rumah sakit juga kayak nggak tahu ini mau gimana. Berat gitu. Ya, kepalanya berat kan? Sakit kepala juga. Habis itu dari setelah aku tindakan sama dokter sampai hari ini aku tuh udah nggak pernah sesak napas lagi. Terus dulu kalau mau flu, jadi sebelum aku masuk ke rumah sakitnya waktu itu dok, setiap kali aku mau flu nih salah satu gejala sebenarnya itu kayak, jadi kalau ada orang sekitarku flu aku tuh langsung bisa pakai masker nggak? Aku langsung panik karena aku pasti sesek. Itu udah beberapa bulan sebelumnya dok. Nah sekarang kalau ada orang sekitarku yang flu, aku udah nggak terlalu worry lagi gitu. Aku juga udah nggak sesak napas lagi gitu, dan kayak aku udah lebih nyaman lah sekarang. Jadi bener-bener, dan ternyata kontrol ke gigi yang secara rutin tuh wajib juga ya dok ya. Wajib, karena untuk deteksi dini, pencegahan dan deteksi dini. Jadi memang yang perlu Asanti tahu dan pemirsa tahu bahwa infeksi sinus itu bukan hanya dari gigi, ada faktor lain. Nah, yang penting yang pertama terjadi gejala sinusitis misalnya, yang pertama dicari adalah dokter THT dulu. Kemudian dari dokter THT baru alternatif lain ke gigi. Karena memang terbanyak sinusitis itu bukan dari gigi, tapi ada penyebab dari gigi gitu. Jadi persentasenya tetap banyak penyebabnya bukan dari gigi gitu. Tapi jadi ada faktornya berapa persen gitu dari infeksi gigi terjadi sinusitis itu ada. Tapi artinya setiap pasien yang ada sinusitis dia harus kemana? Ke dokter THT dulu, bukan ke dokter gigi. Betul. Jadi nah, ke dokter THT dulu. Tahu. Tetap kalau sinus ke THT dulu. Ke THT dulu, baru diarahkan. Asalnya dari mana? Dari gigi atau dari mana gitu kan? Dok, tadi satu mau nanya, kan itu tadi aku tuh akut ya. Kalau yang kronis dok, tindakannya sama juga atau dia akan lebih ribet lagi? Lebih ribet. Kalau itu biasanya dokter THT, karena kalau kronis itu kan dia harus tindakan dari THT-nya. Karena kalau ini kan memang benar-benar dokter THT sudah mendiagnosa ini dari gigi. Yang kedua, Asanti dalam keadaan sesak napas dan baunya udah keluar dan memang sudah ada cairan yang keluar dari rongga mulut pada waktu itu. Makanya kita eksekusi pada saat itu. Tapi kalau ini tidak terjadi gejala yang emergensi, kita tetap sebagusnya ke dokter THT gitu. Oke, thank you dok. Sama-sama. Tapi happy kan? Happy banget. Tapi kan beda kan? Gimana sih rasanya gimana sih kayak setelah ada selesai gitu loh? Seger, terus juga bisa napas, plong juga gitu. Dan yang paling penting juga kan jadi tahu gigiku perawatan sarafnya juga kemarin masalah gitu loh. Jadi udah bener semua gitu. Tapi yang sinusitis yang Asanti rasain itu apa sih? Pemirsa pengen tahu banget nih, sinusitis itu yang kita rasain apa sih sebagai pasien gitu kan? Aku kan nggak tahu apa yang dirasain pasien yang kan. Aku rasain tuh sakit kepala, tuh kan migrain ya, berat gitu 6 bulan 7 bulan sakit kepala tuh hampir setiap hari. Terus kayak orang kalau udah ketularan flu udah
lama sembuhnya, terus suka sesek. Nah yang terakhir sampai masuk rumah sakit tuh karena bener-bener dua-duanya kan biasa satu doang kan, satu masih bisa napas. Kak ini udah ngeblok kayak dua-duanya gitu, kayak udah bener-bener nggak bisa napas. Nah, mungkin udah terlalu ini penuh penuh gitu. Jadi kalau nggak, aku mungkin dari sebelum yang kena itu udah 6 bulan 7 bulan kan udah ngerasain itu, dan setiap orang flu aku pasti stres. Ya udah dok, yang penting kan udah denger ini udah seneng juga, dan juga kita bisa ngasih tahu banyak orang bahwa ya ternyata sinus itu banyak banget penyebabnya, salah satunya dari gigi. Thank you ya dokter. Aku pulang dulu dan terima kasih. Aku yang makasih loh, Santi sudah percaya pengobatan di sini sekeluarga. Aduh. Ya apa-apain sama dokter pokoknya nganga aja. Yuk kita nih ya. Pemirsa, itulah tadi informasi kesehatan dan estetik gigi yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Jangan pernah abai dengan kondisi gigi ya. Wajib kontrol membersihkan gigi dan juga kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Saksikan terus Hidup Sehat dengan saya Dr. Gigi Devia setiap hari Kamis jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.